Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa SMK 3 Sukaraja kelas 12. Pada pembelajaran pertama ini, siswa SMK 3 Sukaraja dengan pelajaran bahasa Indonesia dengan judul surat lamaran pekerjaan. Surat adalah alat komunikasi secara tertulis. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang digunakan oleh seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Struktur teks surat lamaran pekerjaan yang pertama tesis, yaitu pernyataan umum, berisi informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Yang kedua, argumentasi, yaitu alasan atau penjelasan yang menguatkan pelamar agar terpilih menjadi pegawai. Aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan, yang pertama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan informatif. Yang keempat, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa. Bagian-bagian surat lamaran pekerjaan antara lain: yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, lampiran dan perihal. Yang ketiga, alamat tujuan surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, pembuka surat. Yang keenam, isi surat dan argumen. Yang ketujuh, penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Yang kesembilan, nama dan tanda tangan pelamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa SMK 3 Sukaraja kelas 12. Pada pembelajaran pertama ini, siswa SMK 3 Sukaraja dengan pelajaran bahasa Indonesia dengan judul surat lamaran pekerjaan. Lampiran dan perihal. Lampiran adalah berkas yang menyertai surat sebagai persyaratan melamar pekerjaan dan sebagai penguat argumen. Perihal adalah tujuan seseorang membuat surat. Jumlah lampiran ditulis dengan huruf. Jika surat tidak disertai dengan lampiran, maka kata-kata tulisan lampiran dihilangkan. Perihal ditulis dengan lengkap sesuai dengan tujuan melamar pekerjaan. Alamat tujuan surat. Alamat tujuan surat yaitu didahului dengan kata YTH atau yang terhormat. Surat ditunjukkan kepada pimpinan perusahaan, bukan perseorangan. Jadi tidak membutuhkan kata sapaan bapak, ibu, atau saudara. Penulisan alamat perusahaan tidak didahului dengan kata di. Kata jalan tidak boleh disingkat dan tidak diakhiri dengan titik. Contoh: YTH, Direktur PT Semen Batu Raja, Jalan Ahmad Yani 23 Batu Raja. Semua kalimat dalam alamat surat lamaran pekerjaan tidak diakhiri dengan titik. Salam pembuka. Salam pembuka ditulis dengan awalan huruf besar atau huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Pembuka surat. Pada tahapan ini ada dua cara dalam penulisan surat. Yang pertama, menulis surat dengan inisiatif sendiri dan pelamar memperoleh informasi lowongan kerja dari iklan. Contoh pertama yang bertanda tangan di bawah ini. Contoh kedua, setelah membaca iklan lowongan pekerjaan yang ditulis di titik-titik tanggal titik-titik tentang lowongan pekerjaan sebagai itu berupa jabatan yang diinginkan di perusahaan mana. Isi surat berisi biodata lengkap pelamar dan berisi juga argumen. Semua ditulis dengan huruf kecil kecuali nama pelamar, awal kata bulan, pendidikan, dan perusahaan yang dituju. Contoh: nama N-nya ditulis kecil. Ahmad Baidowi, itu semua nama ditulis dengan huruf besar. Tempat dan tanggal lahir
tempat, tanggal lahir, yaitu Oku Timur. Oku ditulis besar, 12 Juli 2020. Agama Islam, pendidikan terakhir, SMK Teknik Otomotif. Dalam SMK ini tidak ditulis nama sekolahnya, tapi tentang jurusannya. Alamat ditulis lengkap mulai dari hal yang paling kecil, yaitu desa ataupun jalan, sampai ke yang paling besar. Sertakan juga nomor HP. Argumentasi berisi alasan yang menguatkan pelamar agar diterima sebagai pegawai. Itu contoh kalimatnya: sebagai bahan pertambangan Bapak bersama ini. Nah, itu tulis bersama ini karena akan dilampirkan. Penutup surat. Contoh: demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya sekiranya Bapak berkenan untuk menerima saya sebagai karyawan. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Itu kalimat terakhir, atas perhatian Bapak. Jangan menggunakan atas perhatiannya, tidak boleh. Struktur teks surat lamaran pekerjaan: yang pertama tesis, yaitu pernyataan umum, berisi informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Yang kedua, argumentasi, yaitu alasan atau penjelasan yang menguatkan pelamar agar terpilih menjadi pegawai. Nama dan tanda tangan. Nama pelamar ditulis dengan huruf kapital hanya di setiap awal katanya. Penulisan gelar akademik yang ada di belakang nama didahului dengan tanda koma, tidak diapit dengan tanda kurung, dan tidak di garis bawah. Contoh: Ahmad Baidowi, A besar B besar, kasih koma, baru gelar akademik SPD. Nah, selanjutnya ini ada format surat nomor 1 sampai nomor 9, posisinya tetap. Dan selanjutnya untuk anak-anak sekalian, tugas pertama yang akan kalian buat adalah membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Tidak ada informasi dari iklan atau koran. Gunakanlah biodata Anda sendiri sebagai pelamar agar nantinya kalian terbiasa untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Tuliskan sesuai dengan ejaan yang benar. Demikianlah pembelajaran pertama di SMK ini, kelas 3. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.